Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dieng Cyber. Kali ini kita akan belajar menguasai basic framework kode igniter dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi dalam waktu 1 jam ke depan kita akan pelajari mulai dari awal kode igniter framework, kemudian hingga kita membuat database atau istilahnya CRUD atau create, read, update, dan delete. Sebelum kita mulai, kenapa sih kita harus pakai framework? Karena ketika kita sudah menggunakan framework, itu secara alur kerjanya kita lebih terstruktur. Apalagi ketika di dunia industri, framework ini sangat diperlukan karena yang bekerja itu bukan hanya satu orang, seperti ketika kita belajar pemrograman atau membuat aplikasi secara natif. Di industri itu misalkan ada yang bagian UI sendiri atau tampilan, ada bagian database sendiri, ada bagian pemrograman atau script sendiri. Nah, ketika kita menggunakan framework, kita bisa pisah seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika nanti ada pemrograman yang baru ataupun ada programmer baru datang, ketika kita sudah menggunakan standar kode igniter, misalkan di kode igniter itu ada MVC, model, view, controller, itu seorang programmer yang baru masuk pun akan mengerti alur dari program yang telah dibuat. Jadi secara umumnya framework ini adalah kerangka kerja yang memudahkan kita dalam pembuatan website. Otomatis jadi lebih cepat dan lebih terstruktur. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita akan mengenal tentang MVC. Kita ketik ya kode igniter, ketik aja MVC di Google, kita lihat di image salah satunya mungkin. Nah, alur kode igniter itu seperti ini. Ada 3 bagian penting yang kita perlukan, ada controller, model, view. Controller ini untuk pengendali semuanya, script, perintah, dan sebagainya di controller. Model yang ada hubungan dengan database. View ini yang ada hubungan dengan tampilan. Jadi kalau urusan tampilan selalu di view. Untuk urusan pengendalian data, script, arah, dan lain sebagainya di controller. Makanya view lari ke controller, controller lari ke view, memanggil view. Controller ini juga bertindak memanggil model. Ya. Lari ke model ini adalah hubungannya dengan database. Model data ini akan ditampilkan juga di view seperti ini. View juga mengambil data dari model, tentu saja melalui controller. Ini yang dinamakan konsep MVC, model, view, controller. Dan semuanya itu tergabung ke dalam bahasa pemrograman atau OOP, Object Oriented Programming. Ini ya, secara lebih gampang nanti kita akan langsung download aja. Download kode. Oh ya, untuk kode igniter yang akan kita pelajari untuk basic, khusus basic ya. Jadi nanti kita akan mempelajari yang lain lagi. Ini adalah kode igniter versi 3. Alasannya adalah salah satunya lebih mudah. Jadi kita klik di sini dan kita download. Sebenarnya ini 313. Oh ya, mengingatkan untuk teman-temannya yang lain, semuanya pastikan kita sudah menginstal SAM. Install SAM versinya bebas, karena untuk kode igniter 3 ini masih menggunakan versi PHP lama atau PHP 5.6. Kita start Apache, kita start juga MySQL untuk database-nya. Untuk pemrogramannya kita akan menggunakan untuk khusus basic ya. Jadi nanti untuk level berikutnya kita akan menggunakan VS Code, tapi untuk basic kita coba pakai Sublime dulu. Sublime. Karena apa? Karena ini juga lebih ringan ketika teman-teman menggunakan netbook. Sublime Text 3 kita download. Yang Windows ya, di sini klik. Ukuran juga cukup kecil karena cuma 9,8 MB. Nah, tapi ini bisa sangat powerful ketika kita install plugin. Habis ini kita akan menginstal sesuatu plugin. Sambil nunggu kita lihat di sini ya, kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak untuk
sini ada application, ada sistem, sama berbagai macam termasuk lisensi kode igniter ini. Kemudian juga ada readme first. Yang kita butuhkan sebenarnya cuma 3 ini saja. Kita copy 3 ini ya, 3 bagian. Kita masukkan ke dalam directory sum htdoc. Kemudian kita bikin folder kode igniter. Oke, kita paste. Kita coba panggil dulu kode igniter lewat localhost, nama foldernya kode. Nah, ketika tampilan seperti ini berarti kita menaruh program framework kode igniter di htdoc itu sudah berjalan dengan benar. Kalau misalkan kita salah, misalkan muncul kayak gini, nah berarti tidak ditemukan, berarti foldernya kita salah atau nama atau kita ngetiknya salah. Ini ya, ini kita udah selesai download, kita jalankan. Finish. Kita coba buka Sublime. Nah, ini ada benar-benar download, nggak usah. Nah, Sublime ini kita bisa open folder. Kita buka di bagian kode igniter, select folder. Nah, ini akan menampilkan semua data seperti ini. Ini adalah yang dipanggil pertama kali adalah controller welcome. Ya. Terus taunya dari mana? Taunya adalah dari config. Di sini kita lihat config. Lihat di routes. Ya. Nah, ini default controller adalah welcome. Terus yang dikatakan MVC itu apa? Ya ini MVC itu M-nya itu model, ini masih kosong. V-nya itu view, ini juga ada beberapa welcome message yang tadi view. Kemudian ini adalah controller MVC, controller welcome. Sebelum kita bermain di sini, kita harus install dulu namanya package control. Nah, package control ini fungsinya supaya ketika kita ngetik itu menjadi lebih cepat. Kita install dulu package control. Tadi Sublime 3 ya, berarti kita download package control Sublime Text 3. Ini di bagian sini kita klik. Terus kita download package control. Oh, agak berubah ya tampilannya kayaknya. Preference browse packet menu. Oh, coba kita lihat ya. Preference browse packet. Enggak ada. Lama saya nggak pakai ini. Kita lihat di select menu. Selection mana ini? Atau download aja coba di sini. Ah, ini udah ada nih. Ini and copy into install package atau directory. Coba yang atas dulu ya. Ctrl Shift P. Ini masuk nggak sih? Oh ya, ini masuk ini. Package. Ini. Nah, ini nih. Jadi tadi saya menggunakan yang ini. Jadi masih bisa. Ini ya. Ctrl Shift sama P. Nah, ini ya. Ctrl Shift sama P. Dan kita ketik tadi itu. Oh, ini hilang. Nah, package control. Install package control. Nah, package control was successfully installed. Coba kita lihat di sini preference sudah muncul ini package control. Kemudian kita install package. Ini buat apa? Buat ketika kita ngetik nanti akan cepet banget. Kita ketik kode igniter snipset. Ini kita masih 3 ya, jadi pakainya yang kode igniter 3 di sini.
snippet itu maksudnya kita akan dipermudah ketika kita ngetik sesuatu. Proses ini sudah jadi tuh kayaknya. Kemudian kita juga install juga package-nya yang lain adalah HTML5. Sini. Sementara kita dua itu dulu. Nah, ini kan kita tadi udah belajar controller ini ya, tampilan ini. Terus kita coba controller, kita buat controller baru. New file di sini. Kita simpan dulu Ctrl S. Kita khusus controller, kita hurufnya harus besar dulu. Latihan.php. Huruf pertama ini harus besar, latihan.php. L-nya itu yang besar. Save. Kemudian kita ketik CI controller. Muncul nggak ya? Kalau package controllernya jalan, berarti harusnya dia kita tab muncul. Oh, belum. Controller. Tab. Nah, ini ya. Kita ulang ya. Controller. Kita ketik kayak gini, terus kita tombol tab. Kalau tab satu kali belum jalan, tab lagi coba. Nah, otomatis dia akan membuatkan kelas latihan CI controller. Ini kemudian setelah kita punya controller, karena kita konsepnya MVC, inget-inget yang ini gambar tadi itu, ini controller, dia harus akan memanggil view di sini, view. Berarti kita membuat view di sini, kita buat file baru di sini, save. Kita kalau view hurufnya kecil saja supaya membedakan antara view dan controller. Latihan.php. Ini kita coba perintah tadi snippet tadi HTML5 ya tadi ya. Kita ketik HTML tab HTML5 tab. Nah, diulang ya. HTML5 tab. Dia akan menampilkan seperti ini otomatis. Jadi kita nggak usah ngetik semuanya. Ini halaman latihan. Body saya pakai H1 misalkan, otomatis juga. Ini latihan. BR seperti biasa, membuat belajar framework kode. Itu mudah ya. Jangan lupa save kembali. Terus ini kan harus manggil ke sana kan, ini harus manggil ke latihan ini kan. Kita ketik load view, nah, otomatis muncul kayak gini. Jadi kita nggak harus ngetik semuanya, itu kita ketik kayak gini aja udah muncul. View filenya kemana? View filenya adalah bagian latihan. Nggak usah tambahin apa-apa, data kita belum ngirim, cuma kayak gini. Kita coba ya, kita coba di sini. Ini kan awal ini. Kita coba panggil latihan. Untuk awal ini kita menggunakan index.php. Latihan. Nah, muncul kan controller yang lain, controller welcome. Nih, mudah kan ini? Jadi ini menggunakan manggil controller memanggil view seperti itu. Dipahami dulu, nggak usah buru-buru. Ya, ini controller manggil view. Controller cuma memanggil view seperti itu. Kita buka yang lain juga. Ini ya. Oke ya. Nah, kemudian kita akan belajar tadi routes, config, routes. Misalkan saya pengen yang pertama kali jalan adalah latihan, berarti kita ganti latihan. Otomatis ketika saya membuka kode emitter ini, dia akan langsung ke halaman latihan. Terus supaya cantik URL-nya, ini kan biasanya kan kayak gini. Kita akan belajar menghilangkan index.php sini. Cara menghilangkannya kita bisa menggunakan di sini di config. Jadi ya, config kita akan menggunakan URL yang base
base URL ini adalah apa namanya, link website kita, tapi lebih bagus kita menggunakan dynamic URL. Kita coba, kita lihat kalau bingung ketik aja di Google dynamic URL kode igniter, kita langsung muncul kayak gini, terserah yang manapun, intinya sama kayak gini. Nah, supaya config-nya ini kita rubah supaya dia bisa dinamis. Nah, tadi kita kan ada indeks PHP ini kan, kita hapus indeks PHP-nya supaya nanti nggak manggil indeks PHP. Jadi yang pertama kita menggunakan dynamic URL, yang kedua kita hapus indeks PHP-nya, kemudian kita config kayaknya cukup ini, kemudian kita setting di autoload termasuk nanti juga kita akan memakai. Ini yang paling penting, kita menggunakan ini helpernya itu namanya URL, karena ini adalah hubungannya dengan URL. Sekalian saja kita memasukkan library tentang database. Mana database? Setelah ini kita masukkan database, cukuplah, sama session karena kita bermain session juga. Terus di web itu selalu ada file baru namanya htaccess. Untuk mengakses semuanya kita bikin file baru di sini, new file. Kita save dulu .htaccess. Nah, ini ketika kita sudah menggunakan dynamic URL dan apa namanya dan apa istilahnya, kita menghilangkan indeks PHP-nya, ini kita set juga di htaccess. Ini nggak lengkap. Ini coba. Ini kan dinamis URL, base URL sudah dihapus. Kemudian indeks .htaccess nggak ada di sini. Kita kita kopikan ini .htaccess. Jadi nggak semua coding itu harus kalian ketik semua, itu nggak harus. Mana yang paling cepat, karena yang dibutuhkan di industri, dibutuhkan di project itu adalah kecepatan, bukan hanya istilahnya keterampilan ngetik saja, tapi juga logika kita pakai, bagaimana kita pekerjaan kita cepatkan. Itu oke, udah, kita coba, kita panggil. Ini kita nggak usah pakai jalankan latihan 1, kita coba panggil welcome. Nah, berjalan ya. Jadi tadi saya manggilnya itu sudah nggak pakai indeks PHP. Latihan 1 sudah clean, sudah rapi. Oh sorry, latihan 1 malah latihan. Nah ini ya kan, sudah clean, URL rapi, clear seperti ini. Kita udah belajar 3 ini, belajar di bagian controller. Yang di yang di application ya. Jadi C itu kan ada 2 folder, ada sistem sama application. Yang di yang application, belajar MVC, membuat controller, membuat view, melakukan config. Sekarang yang utama adalah tinggal kita belajar tentang database. Kita akan buat sebuah database localhost, kita menggunakan PHP myadmin. Nah, ini kita akan belajar database-nya adalah kode igniter namanya. Di dalam kode igniter kita akan belajar membuat buku tamu. Buku tamu ini akan saya isi, ada ID, nama, alamat, tanggal, keperluan, ada 5 berarti. Untuk ID pertama dipastikan adalah integer. Ini untuk standar tabel itu, karena kita hubungannya ID itu nanti akan primary key dan auto increment seperti ini, wajib. Jadi dan hurufnya kecil. Terus untuk nama tabel itu ya langsung nama tabelnya, nggak perlu diisi tabel buku tamu karena ini udah tabel. Nah, ini ada tulisannya ini, tabel buku tamu. Jadi nggak usah ditulisi tabel lagi, tinggal langsung buku tamu, dan hurufnya mendingan kecil semua, jangan besar kecil. Dan nama, setelah nama
kita batas 50, alamat juga nggak usah panjang-panjang, 100. Keperluan kita kasih tag ya. Integer nggak usah diisi pun nggak masalah, tapi kalau mau diisi dia defaultnya 11. Terus tanggal kita buat otomatis berdasarkan tanggal di entry atau di update. Kita pakai namanya fungsi datetime. Jadi supaya otomatis datetime ini kita lihat di defaultnya kita menggunakan current timestamp. Jadi kita menggunakan waktu saat itu, saat di entry. Kemudian kita atributnya adalah on update current timestamp kayak gini. Otomatis, jadi dia otomatis terisi. Oke, kalau sudah kita save. Oh ya, save-nya ini ketutup ya. Kita enter aja di sebelah sini, bebas di. Oke. Nah, kita punya ID, nama, alamat, bulan, tanggal. Ya, diperhatikan dulu ini filenya. Perhatikan, jadi cuma itu. Sambil ngopi. Nah, terus sekarang kita melakukan config kembali. Coba kita confignya kita salahkan dulu ya, config. Tapi tadi kan urusan config selalu di sini lah intinya lah. Database kita salahkan dulu, misalkan localhost username root, passwordnya kayak kosong, database-nya kode niter misalkan, ini kan salah ini ya, salah kan kode niter. Nah, kita coba kita jalankan. Nah, warning unknown database kode niter. Jadi CI ini sudah menampilkan juga warning pesan kesalahan seperti ini. Berarti yang salah adalah ketiknya, karena nama database-nya adalah kode igniter. Kita coba kembali, kode igniter, save. Oh, salah juga ini, igniter, save. Kita reload. Oke, berarti nggak ada kendala ya. Kemudian sekarang kita akan membuat form untuk mengisi buku tamu ya. Berarti kita akan membuat sebuah controller. Nah, ini keuntungan pakai CI itu sekarang akan kelihatan ini. Controller, kita buat satu buah controller, new file, kita save dulu, buku tamu.php ya, B besar jangan lupa. Terus kita akan menggunakan controller namanya CRUD tab. Lah, udah otomatis munculkan ini. Nah, ini kita udah diberikan fungsi add, fungsi update, fungsi delete. Indexnya untuk fungsi view apa? Create, read, update, delete. Create. Oh, read-nya bisa pakai index, read, update, delete. Jadi udah bisa semua. Jadi ini sudah fungsi dasar. Ini udah muncul semua. Kemudian yang paling penting kita perlukan sekarang, kita butuh untuk membuat tombol tambah atau update add ya. Kita add-nya itu ke mana? Kita biar load view. Jelas kita hubungkan ke view. View ini kita akan hubungkan dengan, oh ya ini mumpung mau awal. Nah, ini view kan bisa kasih folder nih supaya rapi. Jadi nanti project-projectnya kita ketika tabelnya berbeda, ini rapi. Kita bikin folder baru, di folder buku tamu. Jadi kecil aja folder buku tamu. Kita kasih new file namanya, kita save create.php ya, buku tamu create.php. Ini kita manggil juga karena kita pakai folder, kita pakai juga folder buku tamu. Create ya. Data kita nggak kirim data dulu, yang penting muncul dulu. Nah, ini di create kita pakai HTML5. Kita coba dulu habis ini, isi buku tamu. Body kita pakai H1. Silahkan isi buku tamu BR. Untuk tabel, ini bisa kita pakai fungsi tabel menggunakan, oh ya ini sekalian aja. Jadi snippet itu kalau di Sublime itu juga ada Sublime. Misalkan ini
ya, misalkan kita nggak tahu sama sekali ya, Sublime Text Tree untuk table snippet. Nah, ini coba ya kita lihat. Karena bermacam-macam juga table. Kita lihat dulu di package control. Package control, install package. Table itu di bagian tabel, mudah untuk tabel. Jadi kita membuat TRTD-nya itu sangat cepat. Oh, emmet. Nah, namanya itu emmet. Emmet ini akan menggunakan kita lebih cepat lagi juga. Namanya emmet. Nah, ini Essential Toolkit for Web Developer. Nah, ini. Udah selesai, contohnya gini. Yes, enable telemetry, kita enable juga. Kita ketika mau bikin kayak gini, kita kan tinggal ketik LI, itemnya jumlahnya berapa kali A. Jadi contohnya emmet ini, emmet. Jadi di Visual Studio juga ada, di Sublime juga ada. Kita ketik aja emmet table. Nah, ini. TR harusnya ada bintang. Ini table TR2 TD3. Berarti dia akan menggunakan TR-nya itu berapa, TD-nya berapa. TR itu row, D-nya itu diagonalnya atau kolomnya. Nah, terus ini saya yang tak butuhkan di sini. Nah, saya akan membutuhkan table ya. TR, lain udah muncul kayak gini nih. TR kalikan, saya butuh row itu nama, satunya nama, alamat, keperluan. Saya 3 aja. 3. Terus saya butuh juga TD kayak gini. TD-nya butuh 2 di masing-masing row. Iya. Kita enter. Oh. Tab. Sorry, kita tab. Nah, ini. Ini akan otomatis dibuatkan seperti ini dan ini lebih mudah. Kita kerja lebih cepat. Nama. Nama, inilah input tipe seperti biasa, tag, name, nama. Ini nggak perlu, ini kita belum pakai CSS ya, ini dasar. Nama, alamat, kita isikan alamat. Yang penting bisa ke input dulu. Tag, name, alamat. Oke, ini adalah keperluan. Tag, name, perluan. Ini yang penting bisa ke input dulu perluan. Oke. Nah, terus ini kan tentunya harus ada form kan. Nah, form. Nah, form action. Oh sorry, ini belum kita tutup di bawah sini. Kita juga bikin juga di sini nanti. Diusahakan ini rapi, jadi kalau misalkan ini udah ada posisi kayak gini, kita tab supaya kita tahu posisi-posisinya. Ini kita tambahkan juga TR di bawah sini, TR dan TD. Ya, ini otomatis sudah TD. Kita pakai call span 2 supaya numpuk di situ. Input tipe, submit, value adalah simpan. Ya, coba tambah juga input tipe set. Set value fatal.
DR-nya belum kita tutup, DR. Oke, otomatis. Form action ini kita belajar di CI, kita akan belajar PHP. Nah, otomatis ketika kita ketik PHP juga akan langsung muncul penutupnya sekalian. Echo juga sama. Base URL, kita akan belajar base URL. Dia akan memanggil URL dasarnya dari URL kita. Tinggal kita arahkan ke buku tamu. Kemudian garis miring. Untuk manggil controller nggak harus pakai huruf besar. Terus kita akan create add action. Kita cek dulu di bagian sini. Kalaupun error, nanti kelihatan errornya di bagian tadi apa, add. Kenapa nggak muncul? Karena harus buku tamu dulu. Add. Nah, udah muncul kan? Nih. Ketika ini tak submit, simpan kayak gini, dia akan mengirim ke add action kayak gini, ke add action. Berarti dia akan berkirim ke folder add action. Ya, karena kita add action kayak gini. Terus jangan lupa di selalu controller di form itu selalu ada metode. Metodenya itu ada, kalau di PHP ada post, get, dan lain sebagainya. Kita yang pakai adalah post. Kita akan posting ke buku tamu add action ini. Oke. Buku tamu, nah ini kan perlu add, ya kan? Kita buat lagi function di sini. Udah otomatis nggak apa lah. Public function add action kayak tadi. Nah, kurung kayak gini. Ini bisa di sini, bisa juga di sini. Oke. Lah, di function ini, function ini kita akan melakukan membuat data array. Data array ini akan disimpan ke model. Kita buat data. Wujudnya itu array. Kemudian dari array ini di dalamnya ada apa saja sih? Di dalam data array ini saya tambahkan adalah nama. Jelas tadi kan nama kan? Nama. Dan kita pakai this, ini fungsi dasar. Bisa juga kita ketik input, otomatis juga biasanya input, enggak, input harusnya muncul, bukan perlu kita pakai ya. This input ini pakai panah kayak gini, OOP sistemnya. Input adalah apa? Post adalah post nama. Tadi kan kita filenya kan namanya nama, kita koma, kita copy aja di sini misalkan. 3 kan yang kita kirimkan tadi, nama, alamat, dan keperluan. This input alamat, keperluan. Oke. Ini setelah ada data array, titik koma juga tutup. Kemudian kita akan lempar ke model. This buku tamu model. Oh, kita belum buat ya, pantesan belum muncul. Buku tamu model adalah insert prosesnya. Yang insert apalah data ini. Oke, kalau sudah selesai kita akan redirect. Redirect itu kita akan melempar kemana sih? Misalkan kita ke buku tamu saja misalkan. Ketika selesai proses di sini, kita akan dilempar ke buku tamu index. Saya coba aja dulu. Ini index. Ini akan muncul error karena kita belum ada buku tamu model. Dan kita juga belum manggil buku tamu model. Kita coba aja dulu, yang penting kita refresh dulu. Ini mencari error ini habis ini. Nah, ini buku tamu undefined property buku tamu model. Berarti karena belum ada buku tamu, error online 34 ini ya. Kan 34, dilihat buku tamu 34 ini kan. Nah, enggak ada kan. Kita akan membuat model new file di
akan membikinkan, kita ketiknya kayak tadi itu model. Nah, 2 kali kalau tadi terlanjur 2 kali kadang. Setelah kita klik model, berarti kita akan membuat sebuah model. Itu kita pastikan dulu kalau di standarnya kita harus isikan dulu supaya lebih gampang. Kita bikin variabel dulu public, supaya nanti kita nggak usah otak-atik tabel. Tabelnya adalah tabel buku tamu sesuai yang di database kita. ID ini untuk ID semuanya. Ini bisa kita tab juga kalau mau biar rapi. Tab. Ini adalah ID. ID yang akan dipanggil itu ID. Oke, selesai. Kemudian kita di dalam sini kita mulai bikin function construct. Ini memang harus kita ketik. Function construct mana sih? Kok nggak muncul? Kak, ini 2 kali ya. Kemudian kita bikin untuk ini karena memang di CI itu kita harus membuat construct kayak gini nih. Nah, kayak gini. Karena nanti kita akan load dependencies juga. Dependencies itu adalah kebutuhan. Jadi ini bisa copy paste juga bisa sih sebenarnya, nggak harus kita ketik juga sih. Kalau bisa copy paste ya copy paste nggak masalah sih. Nah kemudian kita bikin function juga. Kita bikin function, tak kasih ini function tadi kan insert ya, fungsi insert. Kita akan buat fungsi insert. Jadi functionnya tadi function insert kayak di ini apa namanya di control tadi, cuma kita membawa variabel data di sini. Data sama sih tadi. Jadi kita pelajari cuma kayak gini doang sih. Kita akan menginsert data, berarti kita pakai this atau db. Muncul nggak ya? db insert, muncul kok ini. Nah, this db insert table, otomatis tabelnya udah ada. Kita tinggal variabel aja kita panggil this table. Nah, nanti otomatis kita akan baca tabel yang ada. Terus yang kita kirim adalah data. Oke. Kita coba dulu insert database. Kalau jadi ya berarti sudah sukses untuk insert database. Ini di buku tamu tadi itu ya. Terus kita coba add nama Aryo. Kalau error kita cek lagi. Wonosobo, keperluan belajar CI. Kita simpan ya, klik. Nah, ini undefined buku tamu model line number 34. Jangan-jangan kita salah nulis nama tadi. Line 34. Buku tamu model. Oh, apa aja? Ini belum kita panggil, model ini juga harus kita panggil di bagian controller. Kalau nggak controllernya bingung. Nih. Jadi di controller buku tamu itu kita harus di sini lah, tadi saya ceritakan tadi itu. Construct kita harus perlu dulu load mana ya? Nah, load model ini kita harus panggil modelnya dulu, buku tamu model ini ya. Jadi sama controllernya harus panggil dulu. Kita coba lagi. Ini nggak usah kita refresh, langsung aja kita simpan sih. Oke, kita lihat database. Coba ya, keluar nggak ya? Nah, ini muncul Aryo Wonosobo belajar CI di jam tanggal 2 tahun 2022 3:27 jam 22:12. Ini malam memang sengaja juga tenang saya bikinnya juga. Ini otomatis tanggalnya akan terisi otomatis, ID juga terisi otomatis. Kalau auto increment tanggal juga ketika kita melakukan update ini akan juga update sendiri. Nih, jadi benar-benar real time tanggalnya, tanggal dan jam. Nih, berarti ini berhasil. Sekarang kita bikin view. Sekarang view-nya karena apa? Karena tadi di index ini harusnya adalah ini view atau tampilan buku tamu. Kita bikin list tamu sekarang.
nanti akan harus membawa data, karena beda dengan ini kita cuma manggil saja, tapi kalau ini karena kita akan mengirim data berarti harus membawa variabel data. Di sini kita bikin new file, save list.php html 5 save data tamu, data ya kayak gini lah. Kita bikin H1 data kunjungan tamu, kita pakai tabel tadi. TR jumlahnya berapa, TR nya itu row nya itu nanti tidak terbatas, atau kita karena nanti query kita bikin TR nya 2 baris. Terus yang utama adalah TD. TD itu isinya nanti ada nomor, nama, alamat, keperluan, tanggal jam, atau mungkin tanggal jamnya kita majukan juga bisa. TD nya ada 5. Ini tab. Nanti di sini ada nomor. Untuk H kita bisa pakai, kalau nanti buka CSS kita bisa pakai TH. TH itu heading kan seperti biasa. Tapi kalau belum akan nanti nyampe saya CSS tak tampilkan sekalian. TH tanggal waktu aja ya. Waktu, terus nama, alamat, perluan. Nah, save, kita coba panggil di sini, mesti error ini karena kita belum ada data ya kan, ini data. Untuk tabelnya kita pakai border kayak gini. Oke, berarti kan sekarang kita mulai di buku tamu ini kita akan memanggil data. Berarti ada sesuatu yang harus kita kirim di bagian controller buku tamu. Ini kita harus mengirim apa namanya, data. Nah, data ini bisa kita kirim melalui view. View itu apa namanya, akan mengirimkan data. Oke, kita coba supaya gampang aja dulu, kita bikin modelnya dulu. Model buku tamu. Kita bikin model dari insert, kita bikin function list ya. Kita bikin list tamunya yang akan kita bikin list. Listnya itu kita pakai kalau teman-teman kan kalau ngelihat tabel itu kan menggunakan apa namanya, select ya, select untuk semuanya. Kemudian contohnya gini, misalkan kita proses ini nampilkan ini kan kita pakai select bintang from buku tamu. Berarti kita juga sama sebenarnya di sini. Kita ada kita mengambil list atau list tamu atau semuanya. Kita manggil list, kemudian adalah db get. Bisa db get atau bisa get sih rata-rata db get. List db get tabel sama seperti atasnya ini. $list table. Nah, kemudian kita pakai limit boleh, kalau nggak usah di limit dulu lah, yang penting muncul dulu lah. Nah, tabel. Kemudian setelah tabel ini harus ada perintah namanya result. Karena muncul hasil. Kemudian nanti di bagian apa namanya, di bagian buku tamu ini kita akan mengirim data. Nah, datanya itu apa sih? Datanya itu adalah buku tamu tadi itu. Datanya adalah kita panggilkan aja, misalkan kita panggil buku tamu dulu di sini karena kita udah pakai buku tamu. Buku tamu adalah buku tamu. Biar
kontrol ini kita sering pakai kata-kata list, buku tamu model, kemudian adalah list, kita panggil dan list tadi itu. Nah, data array-nya yang kita panggil adalah buku tamu data, atau data tamu juga boleh ya, biar gampang. Data tamu itu diambil dari mana sih? Diambil dari data buku tamu seperti ini ya. Ada gambaran buku tamu, dia ngambil dari buku tamu model list untuk semuanya. Ini bisa diklik juga di sini kan. CTRL kita bisa ini buku tamu model line 22. Data ini yang akan kita kirim adalah data buku data tamu. Ini nanti bisa di selain itu kita bisa ngisi macam-macam di sini sebenarnya. Makanya ini bisa hanya satu dulu karena supaya tampil dulu. Nah, baru nanti kita cek dulu error enggak. Ini satu persatu. Nah, ini error ini line 17. Buku tamu 17. Pasti belum tak tutup. Nah, belum ada istilahnya titik koma di sini. Oke, expecting loh. Buku tamu line expecting. Oh sorry array. Array itu nggak pakai kurung awal tapi kurung. Jadi sorry, array. Unexpected list. Buku tamu model list. Cek kenapa ini kok nggak muncul parsing error. Buku tamu model online 22. Buku tamu model online 22. Sorry, yang salah adalah buku tamu model online 22. Parsing error. Kita mau nyimak dulu error enggak ini. Unexpected list. Data tamu coba. Oke, kita ubah buku tamu, data tamu. Oh iya, kenapa? Karena tadi dianggap sama list, sama-sama list, jadi dia konflik namanya. Jadi nggak boleh nama yang sama ini kan. Nih, kita ubah data tamu biar nggak error. Tapi ini juga nanti atau ini aja lah, ganti get all. Get all itu maunya get all semua data, kita ubah supaya nanti juga nggak supaya nanti di itunya juga nggak bingungin. Get all, coba udah get all, error enggak? Oke, nggak error ya. Sekarang kita panggil di bagian view. Ini kan belum ada datanya kan, kita panggil bagian view. Kita bikin variabel dulu, kita parsing ya, berarti nanti kita akan belajar parsing. Parsing itu untuk memarsing antara data-data tadi itu menggunakan seperti biasa for each ya. Nah, sekarang di list kita lihat dulu indeksnya data tamu. Ini UID-nya di sini ya, data tamu. Kita di list, kita create, di sini kita bikin variabel dulu. Ya, nanti kita akan create di sini. Oh sorry, di row berarti di sini. Kita pakai script PHP, kita bikin variabel dulu untuk nomor 1. Kemudian kita menggunakan perintah for each
diusahakan untuk variabel nanti jangan sama, sedangkan kita kasih data nanti takut bentrok juga, kita pakai tamu supaya memudahkan. Nah, setelah tamu kita tutup dulu. Nah, kita pakai tr dulu, td nya kita pakai echo, php variabelnya dan nomor. Habis itu kita pakai echo juga, variabelnya adalah tamu, kemudian kita pakai panah ya, soal tadi tamu, nama, echo juga, atau kita copy aja lah, selama bisa di copy saja. Oh tadi waktu ya, berarti tanggal, nama, alamat, keperluan. Coba habis selesai kita juga tr juga sama, ini tutup dulu tr nya, php nya kita nyalain. Nah karena kita pakai nomornya otomatis, kita pakai plus plus, baru kita tutup apa, perulangannya. Sini kita coba dulu muncul apa enggak. Kalau nggak muncul berarti kita cari lagi yang error apa ya, kita cari invalid argument for each. Kita cari kenapa kok ini nggak muncul. Kita coba print dulu, print mana sih ya, kita pakai perintah print. Kita cek dulu data tamunya muncul apa enggak sih. Kita pakai print r, lihat data tamu. Jangan-jangan ini enggak ada, malah yang repot kan itu. Atau kita keluar aja, kita keluar di luar ini. Data tamu. Nah ya kan enggak ada datanya kan. Kontrolnya lagi, jadi yang utama itu selalu di controller. Jadi yang selalu controller, kita cek. Dia belum ada returnnya, utama modalnya ini kita harusnya return di sini. Oh, di sini karena dia pengembalian sih. Ada apa? Harus ada yang tampilkan. Kita cek dulu return list. Ini nggak ada.
kita hapus ya kan, di situ kan wajib ada yang harus hapus kan, masa ada data nggak kita hapus. Juga ada butuh lagi adalah tambah di bagian list ini juga sekalian kita tambahkan pakai href dulu, button aja boleh, atau href dulu aja lah, href echo lu nggak mau dulu di HP, echo base URL add buku tamu tadi, buku tamu add. Oh bisa di dalam aja lah biar kumpul, buku tamu add tambah tamu. Nah ini ya, kita coba dulu mulai dari tambah tamu, reload tambah tamu di sini, nama Budi, selamat Purwokerto, luan kunjungan, simpan. Nah ini muncul nih ya kan, udah muncul, dan ini sangat cepat sekali prosesnya karena C ini termasuk ke framework yang lightweight itu sangat ringan. Oke, sekarang kita tambahkan function di sini. Function. Nah, kita tambahkan nanti adalah aksi. Aksi yang akan kita munculkan adalah di sini. TD kita bikin button untuk delete. Ubah sama delete ya. Tuh, nggak muncul. Ini untuk ubah, ini coba tambahkan juga untuk delete. Hapus. Cek dulu TD, cek dulu satu-satu, nggak usah buru-buru, yang penting fungsinya jalan dulu. Ini udah ubah, ada delete ya. Nah kemudian kita mulai dari yang hapus dulu aja yang paling gampang. Nah karena tadi kan kita udah baca ID ya, baca ID, tambahkan ID tadi itu. ID itu yang di tabel ini loh, maksudnya utama kan kita baca ID kayak gini, public ID. Nah kemudian kita di list hapus, berarti href adalah echo buku tamu sama delete. Delete, tapi ketika kita delete berarti kan harus ada ID-nya kan. Ketika kita delete bisa menggunakan ini, buku tamu base URL. Ini buku tamu delete. Kemudian di dalam delete itu harus ada ID. Yang delete itu ID berapa? Nah ID ini kita ambil dari kan tabel yang sesuai looping ini, tamu grab ID. Saya petik. Oke. Href tamu ID kita cek dulu ya. Cek dulu error enggak ini sih kayaknya kok. Udah muncul nih ID 1, ID 2 di bawah, di sebelah sini. Di sini. ID yang berbeda, delete 2, delete 3 ini. Cuma ini belum muncul kan? Karena belum ada fungsi delete. Kita tambahkan fungsi delete di sini. Buku tamu. Nah, delete kita tambahkan fungsi delete ini lari juga ngambil ke model. Urusan delete, urusan database selalu di model. Nah, tinggal kita manggil tadi seperti mana ya tadi insert ya. Ya ini. Nah, this sama this buku tamu model delete. Tetapi dia harus membawa namanya
delete itu kan bisa pakai where kan, db where, nah kayak gini kan, db where, yang di where mana, yang di where adalah list id di dalam tabel buku tamu ini nanti. Kemudian yang di id itu sesuai dengan id ini, db delete, ada ini db delete di tabel mana, list table. Kita coba ya, coba error, nggak usah takut error. Kalau error kita google atau kita cari sampai benar pokoknya. Delete. Ah, your back request not found. Nah ini berarti apa ini? Nah kita cari request tapi ke delete. Oh ya wis, berarti redirectnya yang salah. Buku tamu list, buku tamu list kok nggak baca. Oh, redirectnya itu ke buku tamu di sini. Coba ya. Delete kan. Simpan. Nah, hapus. Area tak tetepin, jadi nggak kehapus. Oke, sekarang kita akan belajar ubah. Setelah kita bisa ubah selesai, ini tampilan selesai. Ya. Nah, ubah berarti kita harus bermain nanti di update. Berarti kan di sini ada update kan, buku tamu update. Oh ini belum dikasih link, belum dikasih function. Di sini kita bikin function namanya buku tamu ubah. Sama seperti PHP kan. Nah, echo base URL buku tamu ubah, dia juga membawa ID tamu strip ID. Buku tamu, kita cek buku tamu ini, kita ini kan bawa ID. Lah update-nya mau seperti apa? Update-nya lebih gampang, itu pakai satu form yang sama, form update. Nah kita berarti form update-nya harus kita tambahkan keterangan jika sudah ada data. Kita lihat di update akan kita tambahkan, berarti dia harus manggil data dulu. Oh, kita harus manggil di sini. Tadi kan di buku tamu kan ada get by all, ini kan get all. Gitu. Kita tambahkan get by ID. Kita function yang bikin function get by ID. Get by ID. Yang diambil adalah ID. Jadi nanti di buku tamu ini kita bisa mengambil data berdasarkan ID. Fungsinya sama seperti ini, where. Jadi bisa copy paste. Jangan lupa ada return, jadi kebalik gara-gara itu. This db where, get db, this db tabel result. Jadi bedanya cuma ini, kalau ini nggak ada where-nya, kalau ini dikasih where. Jadi sama-sama select bintang ibaratnya lah. Nah kemudian kita di buku tamu tadi, di buku tamu update, kita panggil juga adalah data, atau kita pakai variable raw misalkan lah, raw data, raw itu boleh lah. This buku tamu model kita panggil get by ID, get by ID. Oke, setelah kita get ID kita panggil ID. Kita udah ada kiriman ID kan. Kita cek. Kalau sudah, kita panggil data. Datanya adalah sama seperti biasa, array. Ini hampir sama dengan ini. Kalau yang ada juga sama. Array kurung buka ini. Nah, tapi bukan input post. Kalau tadi kan post, sekarang kita array ini kita akan membuat value, set value itu supaya nanti akan diisikan di bagian ID, di bagian nama, set value
supaya gampang view, kita menggunakan satu sistem yang sama di view buku tamu form, buku tamu grid, tapi dia membawa data. Jadi kita menggunakan fungsi ketika ada data kita tampilkan datanya. Nah, di buku tamu view nanti kita edit lagi di gridnya ini, kita pakai fungsi jika di situ ada data maka kita akan tampilkan. Kita akan menampilkan jika ada data ya. Kita kasih value hijau, apa namanya, nama, jika ada nama ini kita copy aja supaya cepat. Habis ini kita coba dulu, kalau error kita cari lagi errornya di mana. Value alamat, karena tadi sudah kita isikan di sini. Value keperluan. Kita coba dulu. Kayaknya sih benar, kayaknya. Coba kita off-tag. Kok petiknya merah? Oh ya, ini sorry. Ini belum kita petik. Jadi ketika kita belum kita petik, ini akan munculkan tanda petik yang tadi kan ada tanda kayak gitu. Kita reload dulu, kita ubah. Buku tamu ubah satu. Oh sorry, tadi nggak pakai ubah tapi pakai update view. Di list ini kita ubah jadi update. Bukan fungsinya itu bukan ubah tapi fungsi update. Coba update 5. Oh alah, ini belum kita garis miring ini loh. Ubah lagi. Yang penting program jangan menyerah, kita coba-coba. Nah ini muncul set value, nggak muncul. Buku tamu online 47. Jadi kita belum bisa set value. Kenapa ini? Kita cek buku tamu set value. Buku tamu set value. Kenapa sebelumnya? Kita bisa juga Google ke internet. Kenapa kok nggak muncul? Nama, alamat, keperluan. Nama, alamat, keperluan sudah muncul. Row nama, row alamat, row keperluan sudah oke semua. Kita cek dulu di sini, kita jangan-jangan datanya nggak ada. Kita coba dulu print r tadi, print r data. Kita cek dulu datanya ada apa enggak. Reload. Oh iya, ini nggak muncul set value. Atau kita cek dulu data row-nya dulu. Data row. Yang row-nya nggak muncul. Kita matikan dulu ini. Tukang modal get by ID. Harusnya dia bawa ID kan. Klik. Ya, dia muncul berarti kan ini. Datanya kan ada kan, kita lihat dulu. Kita ubah yang Aryo ini. Nah, ini kan Aryo Morsobo belajar CI, tanggalnya kan ada. Oke, kita sekarang kenapa set value kok nggak muncul di sini? Kita akan cari kenapa fungsinya kok nggak bisa set value. Kita tampilkan dulu di sini. Oh sorry. Nah, copy aja di sinilah, udah ribet. Copy paste.
of library form validation. Coba kita tampilkan, kita manggil library form validation ya. Add helper HTML form URL HTML. It worked for me. Helper tambahkan form. Oke, kita cek di helper kita jangan-jangan belum ada form. Jadi di config yang tadi itu auto load helper, kita cari helper. Nah, ini belum ada. Coba kita isikan form di sini. Coba. Yang saya jalan. Ini baru saya install ulang memang. Ah, muncul ini. Beda lagi errornya kan, nggak ada tadi kan. Coba kita cari, kita back. Sekarang di buku tamu PHP controller, buku tamu PHP 47. Buku tamu PHP. Kenapa? Kenapa error? Atau kita coba panggil aja form validation. Ini kenapa kita model kita bisa panggil bermacam-macam. Kita bisa panggil library, load library, form validation. Oke, kita coba panggil ini. Coba panggil ini, barangkali mau. Property no object.
nama kecil juga masalah. Apa yang nama? Set value nama. Dolar lo nama. Benar kan ini? Tak regular.
result ya. Ini result ya. Kita pakai, karena ini hanya satu jenis, kita pakai row, sorry ini. Nah, kelupaan, oke. Ya, sip. Jadi ini kita coba panggil kembali. Nah, kayak gini. Jadi hanya salah di bagian result sama row. Kalau row itu sifatnya adalah per baris. Row. Nah, kemudian ini kan simpan sama batal. Nah, kita pakai form itu sekarang form dinamis. Form dinamis itu kita kirimkan juga di array. Kirimkan di array itu sini kita juga insert juga, mana sih itu ya? Kita mau grid. Nah, function di sini kita akan ubah menjadi actionnya kita dinamiskan. Nah, value-nya ini juga kita dinamiskan. Ini juga kita dinamiskan. Ini kita dinamiskan semua.
sama seperti biasa dpware dp update. Tabel yang kita bawakan adalah data. Oke, kita cek dulu di bagian fungsinya ini. Di sini kita ID online 50. Buku tamu online 50, kita cek. Buku tamu online 50. Unexpected titik. Oh, ini belum kita kasih koma. Cek dulu. Buku tamu online 62 sekarang. 62. ID input post ID bagian 1. Reload. Kita ubah. Nah, ini udah muncul kan belajar CI, tapi kan kita muncul tulisan ubah itu harusnya kan muncul di sini otomatis dia. Kita nambah ubah ya ubah. Berarti kita tambahkan, kita lihat dulu di grid jenis buku tamu, jenis ini berarti harus kita ubah juga. Langsung kita kasih kata-kata aja, coba ini kata-kata, coba ya ini kan silakan ubah buku tamu. Nah, ini ubah otomatis ketika kita pakai grid. Nah, ini gridnya belum kita benerin, tapi ini kita benerkan juga. Ini kan masih error nih kan, nah karena nggak ada datanya kan. Nah, ini harus kita kasih grid, pas grid sekarang kita harus ngosongin semua. Kalau tadi kita pakai set value, berarti nanti di grid juga kita pakai set value juga, dan di sini dia juga membawa data. Ini sama dengan kondisi di sini. Sama dengan kondisi di sini, supaya adil. Nah, ini jadi kita bawa data terus. Jenisnya adalah tambah. Ini adalah update action. Cuma di sini dia nggak bawa row ID seperti ini. Coba dua-duanya ini normal apa enggak? Coba cari load. Oke, silakan tambah, ini ya tambah ya. Ketika kita pakai ubah, silakan ubah buku tamu. Dan ada namanya ini ya. Tinggal sekarang actionnya kita ubah, error enggak. Ini alamatnya tak ganti Semarang, bulannya coba edit, kita simpan. Kayaknya belum jadi ini karena kita belum bawa ID. Error nih kayaknya ya kan? Nah, ini belum bawa ID. Nah, ini kita belum membawa ID. Nah, belum kan? Karena tadi kita belum tambahkan ID di dalam sini. Tambahkan ID dalam form buku. Kita tambahkan tipe hidden supaya nanti nggak kelihatan. Input tipe hidden dan namanya ID. ID value adalah ID. Name adalah ID. Oke. Berarti ketika kita action berarti adalah
seperti itu. Ini mungkin jadinya jam lebih, tapi biarkan apa, sambil teman-teman belajar. Jadi intinya kalau belajar coding itu jangan menyerah. Ini saya juga terjadi error juga, tidak masalah karena mungkin malam juga dan istilah sambil apa istilahnya, pengalaman juga untuk teman-teman supaya nanti ketika tidak ada error jangan gampang menyerah. Jadi coding itu adalah suatu proses. Ketika kita sudah sering coding kayak gini, nanti otomatis pola pikir kita akan semakin berjalan. Ibaratnya logika kita jalan, kemudian kita browsing dan sambil mencari-cari yang kira-kira solusi apa error coding kita. Ini nggak ada yang saya cut, jadi prosesnya langsung real. Rencana 1 jam mungkin jadinya lebih dari 1 jam, tetapi tidak apa-apa karena bilang tadi tidak error dan terjadi salah ketik typo. Ini akan semakin terkecil risikonya ketika teman-teman sambil rutin menggunakan. Dan typo ini juga untuk pengalaman teman-teman. Oh, ini saya pengalaman error ini. Tapi ketika kita sudah jadi seperti ini, kita akan merasakan kepuasan. Oh, saya bisa coding menggunakan kode ini, dan ternyata itu sebenarnya ini mudah. Ini kan tambah. Itu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.